wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bu Farida akan melakukan presensi dulu, ya. Rafa Aditya Putra hadir. Siti Ruhayati, Zara Salsabila, Muhammad Azam Syafi'i, kemudian Uci Torfarida, kemudian Fionita Putri Yulindasari, Nova Aruhani Tias. Sudah? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, tolong Zara dipimpin doa awal belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita selanjutnya akan berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, berdiri dulu. Oke, bisa duduk kembali. Sebelumnya, nah di sini agar kita lebih semangat lagi, maka kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Ya, jadi kalian tolong perhatikan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya pegang, oke? Jadi apa yang saya katakan, misalkan saya bilang telinga, berarti kalian harus pegang telinga. Nah, siap? Nah, sekarang hidung. Ayo. Kemudian telinga. Ada yang belum konsentrasi? Ya, semuanya sudah konsentrasi.
terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, kemudian Dampak negatifnya lingkungan sekitar kegiatan produksi tercemar. nah, jadi untuk dampak positifnya yaitu menyerap tenaga kerja, dan untuk negatifnya maka di lingkungan itu terjadi pencemaran. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini apa yang kalian ketahui tentang kegiatan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Betul. Jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, nah di sini pernahkah kalian melakukan kegiatan konsumsi? Yo, pernah ya? Contohnya apa yuk? Makan, minum, ya itu termasuk kegiatan konsumsi. Setiap hari kita melakukan konsumsi, oke? Termasuk makan dan minum. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi dan permasalahannya yang ada di kegiatan konsumsi. Oke? Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran, ya, di mana hari ini materi inilah yang akan kita pelajari. Nah, di sini kalian amati apa yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Nah, di situ kalian amati, tolong ditulis. Mungkin bagian yang penting itu kalian tulis. Oke? Lah untuk menstimulus sampean ya, dari video itu apa yang kalian ketahui tentang kegiatan konsumsi. Oke? Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pakusulihan dari SMA Negeri 3 Sumedito. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan konsumsi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan konsumsi serta berbagai permasalahannya. Dan yang ketiga, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya, serta mampu menganalisis kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Yang kedua, aspek keterampilan. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep kegiatan konsumsi. Kedua, memahami pengertian konsumsi. Yang ketiga, memahami tujuan konsumsi. Yang keempat, memahami faktor-faktor konsumsi. Yang kelima, memahami analisis permasalahan dalam kegiatan konsumsi. Dan yang keenam, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Istilah konsumsi berasal dari bahasa Latin, yaitu konsumer, yang artinya menghabiskan atau membuat hobi.
Istilah itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Selain itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun perusahaan atau kelompok. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumer. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan manusia, baik secara perlahan maupun sekaligus. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumer, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan, dan secara umumnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Tujuan konsumsi dalam kegiatan ekonomi, seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan. Ada 4 tujuan kegiatan konsumsi, dan ini merupakan pola perilaku dari konsumen, yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, di mana setiap orang yang melakukan konsumsi akan mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut secara bertahap. Contohnya, memakai pakaian, kendaraan, dan sepatu. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, contohnya makan dan minum. Ketiga, memuaskan kebutuhan rohani. Tujuan seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi itu tidak hanya kebutuhan secara fisik saja, tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan rohani. Contohnya, membeli kitab suci untuk kebutuhan rohaninya. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik, di mana seseorang melakukan konsumsi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik. Kebutuhan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya, yaitu sebagai contoh menggunakan pakaian yang bagus agar penampilannya bertambah baik. Faktor konsumsi. Misalnya konsumsi, seseorang akan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi, pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi, karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan seseorang kecil, akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Selain itu, pendapatan yang mungkin diterima di masa mendatang, pendapatan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lampau, dan tingkat guna juga termasuk di dalamnya. Untuk tingkat guna ini khususnya mereka yang mempercayai bahwa naiknya suku bunga dapat mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Padahal kenyataannya sebaliknya, naiknya tingkat guna tentu juga akan meningkatkan konsumsinya. Kemudian yang kedua, ada harga barang dan jasa. Harga barang akan
memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga sedang turun, sudah pastinya mereka akan mengoptimalkannya dengan memperbesar konsumsinya. Tetapi perubahan harga barang ini tidak berlaku untuk barang serta kebutuhan pokok pada umumnya yang selalu dapat dibeli dalam jumlah yang relatif tetap, walaupun harga mengalami perubahan. Faktor produksi yang ketiga yaitu ada dan kebiasaan konsumen. Di Indonesia istiadat dijunjung setinggi mungkin demi menghormati para pendahulunya. Oleh karena itu, adat istiadat ataupun kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Salah satu adat istiadat yang biasa dilakukan seperti upacara ritual yang menggunakan bahan-bahan makanan tertentu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Lalu kebiasaan masyarakat yang sering melakukan pesta dan berkumpul bersama-sama, tentu tingkat konsumsinya akan meningkat jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Yang keempat yaitu barang pengganti. Barang pengganti atau yang dikenal sebagai barang substitusi ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Contoh, makanan yang sudah memiliki franchise tentu memiliki harga yang mahal, sedangkan barang makanan yang tidak jauh berbeda namun tidak memiliki franchise harganya lebih murah. Oleh karena itu, orang membeli makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak jauh berbeda. Faktor produksi yang kelima yaitu jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka pengeluaran dari konsumsinya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang perekonomiannya jumlah penduduknya sedikit. Meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya, kemudian yang keenam banyaknya barang yang dikonsumsi. Pada umumnya, pengeluaran dari masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya konsumer durable, di mana barang konsumsi terpakai lama seperti rumah, kendaraan, makanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengaruhnya Anda dapat mengurangi pengeluaran konsumsi tersebut seperti dengan memiliki sebuah televisi, maka acara seperti menonton bioskop dapat berkurang. Lalu, menambah pengeluaran konsumsi, misalnya dengan membeli sebuah kendaraan, acara pergi keluar kota akan semakin sering. Akibatnya, pengeluaran bertambah besar untuk membeli bensin, oli, reparasi, dan sebagainya. Faktor konsumsi yang ketujuh yaitu dugaan masyarakat terhadap perubahan harga. Pada kenyataannya, harga barang dan jasa tidaklah cukup stabil. Kalau memang diperkirakan harga akan meningkat, maka masyarakat ada tendensi untuk sesegera mungkin menggunakan uangnya untuk membeli barang serta jasa. Sekalipun pendapatan masyarakat tersebut tidaklah berubah. Dengan demikian, fungsi dari konsumsi akan bergeser ke atas dan sebaliknya apabila harga barang dan jasa diperkirakan akan turun. Kemudian yang kedelapan yaitu selera. Di antara orang-orang yang memiliki usia yang tidak jauh berbeda, namun dalam hal pengeluaran konsumsinya berbeda.
Hal itu karena perbedaan dari sikap penggunaan dari keuangannya serta selera masyarakat dalam berkonsumsi. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun. Sebaliknya, apabila selera konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkat pula konsumsinya. Nah, itu tadi mengenai materi tentang kegiatan konsumsi. Jadi tadi ada pengertian dari kegiatan konsumsi, kemudian apa lagi? Tujuan dari kegiatan konsumsi sama faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Selanjutnya, kalian amati video tentang literasi. Nah, di sini kalian amati karena apa? Video ini nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke? Nah, Asmat atau cikbul alias cici bubur merupakan jajanan sejak beberapa waktu tahun ini ditaburi oleh anak-anak. Lalu, benarkah nitrogen cair yang digunakan untuk membuatkan nitrogen ini termasuk bahan yang berbahaya? Nah, jadi nitrogen itu untuk tubuh manusia, kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu sebetulnya tidak ada manfaatnya, karena memang nitrogen cair itu adalah nitrogen yang didinginkan. Dinginnya itu sampai minus 800 gitu, jadi sangat dingin. Bayangin bahwa cair dari nitrogen itu kan yang penting ya nanti ketika menjawab LKPD kalian ini bisa sampai ratusan gitu, sampai 300 minus 300 derajat Celcius itu kan nggak tahu, berarti sangat dingin. Apabila makanan itu yang dipakai cair itu tidak telan, usus itu tentu lebih halus. Bahkan dalam penambahkan menggunakan nitrogen cair yang kurang tepat bisa sangat membahayakan nyawa. Zat asma bahkan dianjurkan untuk tidak berdekatan atau bahkan mengkonsumsinya, sebab menurut kualitas nitrogen bisa membuat asma semakin memburuk. Salah seorang penjual cibir mengaku ia mengetahui jika nitrogen cair bisa membahayakan organ tubuh jika diminum. Namun ia mengaku selalu memberikan edukasi kepada setiap pembeli. Selain itu, nitrogen cair yang dikeluarkan berasal dari api bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dicukup oleh badan obat makanan. Ya asalkan jangan diminum gitu kan, tujuannya bukan jualan air nitrogen buat diminum kan, bukan kan, tujuannya bukan bikin ciki betul gitu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Kamis resmi keluarga surat edaran terkait kewaspadaan penggunaan nitrogen cair untuk keperluan medis saja. Itu dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, maka kita saat ini harus merekomendasikan tidak menggunakan nitrogen cair pada anak kecil, terutama untuk di jajanan. Jadi untuk para pelaku usaha yang misalnya klinik atau pasar malam atau di yang katakan di masyarakat itu kita rekomendasikan untuk tidak menggunakan nitrogen cair. Karena menanti hidup untuk tidak menggunakan nitrogen cair pada makanan saji, jelas akan melakukan pengawasan di daerah. Diperlukan pendidikan penggunaan yang dilakukan secara langsung oleh penyuluh kesehatan, terutama kepada para penjual. Selain itu, para orang tua juga sebaiknya mengawasi jajanan yang dikonsumsi anak-anaknya dan lebih berhati-hati dalam membeli jajanan yang menunjang kesehatan dan kebersihannya. Dibutuhkan CNN Indonesia. Nah, ini adalah video literasi. Selanjutnya ada video yang berkaitan dengan numerasi yang memainkan dengan permasalahan yang ada di kegiatan konsumsi. Tetap nanti ada hubungannya dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi kalian harus tetap memperhatikan dan mencatat apa informasi yang penting dari video tersebut.
Iya, pemirsa, masyarakat berpenghasilan rendah sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Mereka juga semakin banyak menghabiskan tabungan untuk konsumsi seperti makan. Di sisi lain, survei Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen atau IKA pada Mei 2023 meningkat cukup tajam. Demikian pula dengan indeks kondisi ekonomi saat ini ataupun indeks ekspektasi konsumen. Namun optimisme itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki pengeluaran di atas 2 juta rupiah per bulan. Sementara bagi mereka yang berpenghasilan yang berantara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan justru melihat ekonomi ke depan dan sangat pesimis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Orang Indonesia Makin Susah Hidup dari Makan Harga. Ini adalah data mengenai indeks keyakinan konsumen ya per Mei 2023. Tercatat ada 128,3 atau tertinggi sejak Mei 2022 dan juga lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di 126,1. Menguatkan optimisme konsumen didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. Keyakinan konsumen ini akan mempengaruhi para masyarakat dalam berbelanja. Bahkan survei Bank Indonesia juga menunjukkan masyarakat mulai meningkatkan konsumsi dan membayar cicilan lebih banyak. Alhasil, tabungan mereka berkurang dan porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pun menjadi naik ya 75,4% pada Mei dari 75,2% pada bulan April. Dan sayangnya, warga miskin yang berpenghasilan di antara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan nampaknya masih sangat pesimistis dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan ke depannya. Jadi kita lihat ya, untuk data yang selanjutnya mengenai indeks penghasilan per kelompok pengeluaran. Jika kita melihat ya, untuk data dari indeks penghasilan saat ini per kelompok pengeluaran, di sini dapat dilihat bahwa aktivitas jenis konsumen terhadap penghasilan saat ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Ini dari angka 128 hingga ke 131,6. Sementara itu kalau kita lihat begitu ya, untuk di sisi lain optimisme responden terhadap penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu ini menurun ya jika dibandingkan bulan sebelumnya, khususnya untuk indeks kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah yang mengalami penurunan dari angka 110,1 ke 108,3. Jadi berdasarkan survei Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa semua kelompok pengeluaran melihat kondisi ekonomi saat ini dan ke depan dengan optimisme tinggi dan hanya mereka yang berpengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan yang pesimistis dengan kondisi saat ini. Nah, langkah tersebut pun menjadi yang terendah dalam survei ini. Di slide selanjutnya, kita akan lihat bersama mengenai indeks ekspektasi kegiatan usaha per kelompok pengeluaran. Kalau kita lihat ya, berdasarkan data dari indeks ekspektasi kegiatan usaha per kelompok pengeluaran ini, khususnya untuk kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan, angkanya juga cukup tajam ya, dari 129 di bulan April 2023 ini menjadi 124,5 pada bulan Mei di tahun ini. Dan mereka ya, menjadi satu-satunya kelompok yang melihat jika potensi kegiatan usaha ini kedepannya akan lebih buruk. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan mereka yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Ekspektasi konsumen terhadap perkembangan kegiatan usaha ke depan ini terindikasi meningkat. Karena pada responden dengan tingkat pengeluaran 3,1 hingga 4 juta rupiah, di mana angka indeksnya ini naik ya dari 132,9 di bulan April ke 145,6 di bulan Mei 2023. Lalu bagaimana dengan rasio konsumsi masyarakat jika dilihat dari kelompok pengeluarannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah rasio konsumsi per kelompok pengeluaran. Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan terpantau meningkat pada hampir seluruh kelompok ya. Jadi kalau dilihat peningkatan tertinggi terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah, dan peningkatan porsi konsumsi ternyata juga terjadi di kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan, yaitu dari angka 75,7 ya ke angka 76,9. Nah, survei Bank Indonesia ini juga menunjukkan masyarakat mulai meningkatkan konsumsi dan juga membayar cicilan lebih banyak. Alhasil, tabungan mereka pun menjadi terkuras, di mana porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi naik menjadi 75,4% pada bulan Mei dari 75,2% pada bulan April. Nah, pengeluaran yang mereka habiskan untuk cicilan juga naik menjadi 8,2% dan 8,4% pada April, dan jatah untuk tabungan berkurang cukup tajam
Dari 16,4 ya kalau kita lihat kemudian pada April menjadi 15,7% pada bulan Mei 2023. Dan untuk membahas terkait proses tabungan ini kita lihat ya, ini slide selanjutnya. Nah ini adalah hasil tabungan per kelompok pengeluaran. Berdasarkan survei Bank Indonesia, proyeksi dari tabungan ini berindikasi menurun ya pada seluruh kategori pengeluaran. Kalau kita lihat ya, ini dicoret pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran yang ada di 2,1 hingga 3 juta rupiah per bulan. Berdasarkan data ini, gitu ya, kita bisa melihat atau dapat mengetahui bahwa meningkatnya pengeluaran masyarakat ini untuk konsumsi rata-rata untuk membayar cicilan dan sebagainya terlalu cukup untuk mengurangi tabungan mereka dan tidak sesuai untuk kelompok masyarakat yang masuk dalam kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah. Nah, lalu apakah tindakan konsumsi masyarakat ini membuat porsi tabungan mereka juga turun berkorelasi dengan kontribusi atau distribusi nominal simpanan dan juga distribusi rekening di simpanan mereka yang ada di bank. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, kita lihat nasabah dengan nominal simpanan di bawah 100 juta terpantau turun ya 0,7%. Ini kalau kita lihat teman-temannya 0,7% secara year-to-date gitu ya, dan selama 1 tahun terakhir ini juga terpantau turun hingga 0,9%. Nah, bertolak belakang dengan data nominal simpanan yang terdapat distribusi rekening simpanan justru naik 0,6% secara year-to-date atau bahkan lebih tinggi lagi dalam tahun terakhir yang mencapai 8%. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data ini, ya, jumlah dana tabungan yang masuk ke perbankan memang mengalami penurunan. Sedangkan dana yang keluar meningkat cukup signifikan dan akibat adanya peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara umum atau masyarakat yang memiliki tabungan dengan nominal di bawah 100 juta rupiah. Iya, berdasarkan data-data yang sudah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan ya, bahwa ternyata kelompok masyarakat dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah ini masih terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia ke depan atau khususnya di tahun 2023 ini. Ditandai dengan indeks penghasilan dan indeks kegiatan usaha ya. Kalau kita lihat lagi ya, datanya menurun. Sementara di sisi lain, hasil konsumsi atau tingkat konsumsi kelompok masyarakat dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah ini, atau mungkin bisa kita kategorikan kelompok masyarakat bawah, terpantau meningkat. Hal ini juga ditandai dengan rasio tabungan dan distribusi nominal simpanan untuk rekening yang jumlah simpanannya di bawah 100 juta rupiah yang menurun. Nah, dari sinilah ya kita nantikan peran pemerintah tentunya jangan sampai target untuk bisa atau dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim hingga 0% malah menjadi murah karena semakin banyak masyarakat bawah yang rentan miskin malah justru akan jatuh ke dalam zona kemiskinan yang bahkan kehilangan pekerjaan dan habisnya tabungan yang digunakan untuk bertahan hidup di tengah kondisi perekonomian yang masih tidak pasti ini. Sudah, ini adalah video tentang numerasi. Selanjutnya, kalian akan membentuk kelompok. Ya, di mana kita membentuk kelompok sebanyak 4. Jadi kalian berhitung 1 sampai 4. Kemudian setelah selesai semua baru berkumpul di kelompoknya masing-masing. Jadi untuk yang nomor 1 nanti berkumpul di sini ya. Dan untuk kelompok 2 nanti pindah di sini. Dan untuk yang kelompok 3 di sebelah sana dan yang kelompok 4 di sebelah sana. Oke? Paham? Paham. Oke, bisa dimulai berhitung? Yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, oke. Sekarang yang kelompok 1 pindah ke sini. Dan yang kelompok 2 pindah ke sini. Ayo. Dan kelompok 3 pindah ke sini dan ke 4. Ayo. Ayo. Kelompok 3 berapa? Berapa? 3, ayo. Oke.
Bingung, masih bingung tak boten? Sekarang saya akan membagikan LKPD. Sudah lengkap ya anggotanya, nggih? Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan arahan dari Bu Farida ya. Di sini kalian akan melakukan kegiatan diskusi yang permasalahan itu sudah ada di LKPD. Kemudian nanti yang presentasi kelompok 1 dan 2. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi ya, bertanya, entah itu memberikan pendapat maupun tambahan. Ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kalian kerjakan, kalian diskusikan apa yang ada di LKPD itu. Ya, kerjakan. Mungkin ada yang tidak paham, boleh tanya ke Bu Farida. Apa yang menjadi bingung? Ya, ini video yang pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Bapak bagus suara. Yang penting Bapak. Ya. Tulis, dikerjakan, diamati bacaannya itu tentang permasalahan apa ya. Ada yang tidak paham? Ya, ini ditulis di sini ya. Kapan kalau ngomong sebentar tidak paham? Ya, ini pertanyaan dari video yang berkaitan tadi. Kemudian ini artikel yang kalian
diskusikan. Ayo. Yang mana? Nah, ini adalah pertanyaan dari video. Iya. Akhirnya sudah. Ini adalah pertanyaan ya. Nanti ketika presentasi kalian ada yang tulis ya. Jika ada pertanyaan dari Maria.
Ya, di bawahnya sini nggak apa-apa. Sisanya kurang ya kan? Yang nomor 1. Nah ya, terus ya,
Ya. Persiapan pertanyaan itu kan nanti yang presentasikan kelompok satu karena kelompok satu bagaimana ada yang ditanyakan? Oke, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, ya. Jadi nanti yang maju pertama kelompok 1. Nah, kelompok 1 dan untuk kelompok terutama kelompok 3 dan 4 ya semuanya pagi ini mempersiapkan mengamati memperhatikan kelompok 1 presentasi. Kalian nanti mengajukan pertanyaan maupun pendapat ataupun sanggahan. Ayo. Nanti ada yang tulis dulu. Ya, jaga pertanyaan. Sebelumnya saya buka dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi
menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama kita akan membahas tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Video literasi tentang bahaya nitrogen cair pada jajanan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan video di atas, permasalahan apa yang terjadi? Kelompok kami setelah berdiskusi mendapatkan jawaban, tinggi kebul yang ternyata menurut pengawas bahan pangan berbahaya untuk dikonsumsi. Pertanyaan yang kedua, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan tersebut? Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan larangan penggunaan nitrogen cair pada makanan siap saji, terutama pada jajanan anak-anak. Untuk video yang kedua tentang kurasi. Pertanyaannya, berdasarkan video di atas, permasalahan apa yang terjadi? Jawabannya, masyarakat Indonesia lebih beralih untuk melakukan konsumsi dan membayar cicilan dibandingkan menabung. Selanjutnya, saya akan membacakan artikel yang membahas tentang konsumsi beras masyarakat Indonesia tertinggi di dunia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato dalam rapat kerja nasional Rakernas 4 di Ciko Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 28 September 2023. Rakernas 4 PDIP ini mengangkat tema tentang kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam pidato ini, Megawati menyinggung mengenai kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. Indonesia telah dihadapkan kenaikan harga beras dan kenaikan harga pokok lainnya, katanya. Menurutnya, kenaikan harga beras ini masyarakat Indonesia terganggu sekali untuk mengkonsumsi beras. Menurutnya, saat ini konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 96 kg per kapita. Itu ternyata tertinggi di dunia, jelas Megawati. Padahal seharusnya konsumsi beras yang sehat adalah mencapai 60 kg per orang per tahunnya. Tingginya konsumsi beras ini membawa implikasi terhadap kesehatan termasuk penyakit terutama diabetes. Selain itu, ketergantungan kepada beras dan rendahnya upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan non beras ini akan menjadi beban bagi negara. Menurut Megawati, persoalan pangan ini tidak hanya bisa dijawab secara teknokratik saja, sebab masalah pangan sangat erat kaitannya dengan aspek ideologi, tetap keberpihakan dan komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting, kata dia. Artikel ini diliput oleh liputan6.com. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, masalah apa yang kalian temukan berkaitan dengan kegiatan konsumsi? Jawabannya, menurut masyarakat Indonesia, dalam hal mengkonsumsi beras termasuk tertinggi di dunia. Yang kedua, menurut kalian, berdasarkan informasi tersebut, apa yang menjadi penyebab permasalahan kegiatan konsumsi? Jawabannya, karena masyarakat Indonesia tergantung sekali untuk mengkonsumsi beras. Yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, analisislah apa yang terjadi jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan. Jawabannya, 1. Indonesia telah dihadapkan kenaikan harga beras dan kenaikan harga pokok lainnya. Yang kedua, tingginya konsumsi beras ini membawa
terutama diabetes. Yang keempat, upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya, maka diupayakan agar masyarakat diberitahu akan bahayanya jika terlalu tergantung pada mengkonsumsi beras dan diberitahu tentang makanan-makanan yang sehat lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Ya, silakan dari kelompok 2. Ya, pergantian ya. Nanti setelah tadi siapa saja anak-anak? Nah, oh ya, ternyata semuanya angkat tangan. Jadi Zara dulu. Dari Mbak Zara, silakan pertanyaannya. Jika permasalahan masyarakat yang ketergantungan dengan konsumsi beras tersebut tidak segera diselesaikan, maka hal apa saja yang akan bisa terjadi? Diulang, biar ditulis dulu pertanyaannya. Tulis. Ayo, pelan-pelan, diulang. Jika permasalahan masyarakat yang ketergantungan, jika permasalahan masyarakat yang ketergantungan dengan konsumsi beras tersebut tidak segera diselesaikan, maka hal apa saja yang dapat terjadi? Mungkin ini nanti hanya 2 pertanyaan saja, oke? Nanti soalnya dilanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Mungkin, nah ya, nanti. Ya, silakan pertanyaannya. Berikan contoh dampak yang dapat terjadi jika permasalahan masyarakat yang ketergantungan dengan konsumsi beras tersebut tidak segera diselesaikan. Ya, apa yang akan terjadi? Nah, ini di sini kan ada 2 pertanyaan ya. Ya, 2 pertanyaan ini tidak harus kelompok yang ada di depan menjawab ya. Jadi kalian juga menyiapkan jawaban. Kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan tersebut? Ya. Nah, kalian harus menyiapkan juga. Kira-kira jawaban apa juga, ataukah kurang sependapat? Nah, ataukah bisa menambahi? Nah, seperti itu. Bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin untuk meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi agar bisa menjawab pertanyaan dari Kak Zara.
Zara dan Kak Mari. Baik, kami sudah menemukan jawaban pertanyaan dari Kak Zara dan Kak Melati. Untuk yang pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Zara. Jika permasalahan masyarakat yang ketergantungan dengan konsumsi beras tersebut tidak terselesaikan, maka hal apa saja yang terjadi? Kami hanya menemukan satu jawaban. Jawaban dari kami yaitu kesehatan masyarakat yang akan menurun. Karena beras merupakan karbohidrat terbaik, tetapi jika dikonsumsi terlalu berlebihan maka tidak baik. Beras sendiri mengandung gula, jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi beras akan menyebabkan penyakit seperti diabetes. Dan kalau dalam tubuh terlalu banyak mengkonsumsi gula itu tidak baik. Jadi bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Sudah puas? Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaannya Kak Zara? Ya, ayo. Ya, ayo, Mbak Putri. Mbak Putri dulu. Ketahanan pangan nasional tersebut. Nah, itu tambahan jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada yang lain? Ya, ayo. Kesehatan masyarakat akan menurun. Kesehatan masyarakat menurun. Nah, di sini berkaitan dengan jawaban dari kelompok 1 bahwa itu apa? Karena terlalu banyak mengonsumsi beras. Nah, akhirnya ya jadi ditambahi penjelasannya itu tambahan penjelasan dari kelompok 4. Ya. Untuk jawaban Itu tadi pertanyaan dari Kak Zara. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Melati. ya. Dampak apa saja yang terjadi jika permasalahan tidak segera diselesaikan? Jawaban dari kami, ketersediaan pangan non beras akan berkurang. Peningkatan konsumsi pangan non beras akan mendorong petani untuk menanam pangan non beras. Jika hal ini tidak didukung oleh kebijakan yang tepat, maka ketersediaan pangan non beras akan berkurang. Hal ini akan membuat masyarakat semakin bergantungan pada beras. Jadi kayak petani sudah menanam non beras, tetapi masyarakat lebih memilih mengkonsumsi beras. Nah, jadi kan rugi ya petaninya untuk yang tidak non beras itu kan tidak dikonsumsi. Jadi petaninya rugi. Untuk itu petani akan memikirkan dan akan menanam beras saja. Jadi menambah pasok beras di Indonesia. Nah, Sudah puas Kak? ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan jawaban saya atau menyambah? Ya, ayo dari kelompok 1, kelompok 2 Kelompok ya. dua, Ya, silakan. kelompok 2 silakan. Kalau menurut saya, kalau dampak yang dapat terjadi jika permasalahan ketergantungan dengan konsumsi beras, maka keanekaragaman pangan akan berkurang. Karena masyarakat lebih cenderung untuk memilih untuk mengkonsumsi beras. Oh ya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, ini adalah tambahan dari jawaban dari kelompok 2. Oke? Mungkin ada yang lain lagi?
Oh iya, ayo silakan. Indonesia akan menjadi importir beras yang besar. Indonesia akan menjadi Importir beras beras. yang besar. Ini termasuk dampak positif ya. Jadi dampak itu ada dua ternyata ya. Dengan ketergantungan masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras, ternyata ada dampak positif maupun dampak negatif. Ya, bagus sekali. Oke, sudah. Sekian dari kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, mungkin ini waktunya mau habis ya. Jadi ya nanti untuk kelompok 2, 3, sama 4 akan presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Di sini, nah di sini kita akan menarik kesimpulan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ayo, kira-kira apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Ya, ayo. Apa tadi? Pembelajaran apa tentang konsumsi? Nah, apa kegiatan konsumsi itu? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna Ya, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Yang kedua apa? kedua konsumsi, Nah, apa saja tujuan konsumsi? mengurangi nilai guna barang atau jasa berharga atau segala sekaligus memuaskan kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, memuaskan kebutuhan jasmani maupun rohani. Jadi misalkan kalian makan dan minum itu termasuk memuaskan kebutuhan jasmani. Nah, kalau kalian rekreasi, nah itu termasuk untuk kebutuhan rohani. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Faktor konsumsi, Ya, faktor konsumsi. Apa saja? barang jasa, Ya, istiadat yang biasa konsumen, barang rohani, jumlah penduduk, selera. ya selera ya. Selera juga termasuk faktor dari Konsumsi. Oke. Nah, di sini kita akan merefleksi. Nah, untuk pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran apa yang dipelajari hari ini? Ayo. Saya sangat senang ya. Kenapa? Karena sudah mempelajari apa tadi? Konsumsi. Ya, manfaatnya apa untuk kalian? Manfaatnya apa untuk kalian? Mempelajari pengertian konsumsi. Oh iya, kalian paham dengan tentang apa? Konsumsi. Ya, kemudian apa lagi? Tujuan konsumsi. Dan yang terakhir, Faktor-faktor dari konsumsi. oke. Selanjutnya kalian harus tetap semangat, oke? Belajar, jaga kesehatan, oke? Belajar di rumah maupun di sekolah.